Halo semua friends, back with Miranda K guys di My Daily Vlog. Siapa yang minta aku untuk makan sushi lagi bang? Nah, hari ini kalian akan mendapatkan jawabannya karena kita akan pergi ke Shishi, salah satu klub atau bisa dibilang tempat dugem. Wah, 21 tahun ke atas. Tapi jualan sushi. Viral lagi di TikTok. Langsung aja, nanti kita samperin ke sana. Aku udah siap-siap dengan baju rapi karena untuk ke sana syaratnya adalah bajunya rapi. Nggak boleh pakai singlet dan sendal jepit. Padahal itu adalah pakaian favoritku, gitu kan? Tapi sebelum kita berangkat, aku pengen flexing atau pamer dulu NFT terbaru aku. Nggak cuma kita upload foto kita seperti Gozali, tapi kita juga bisa investasi atau beli karya atau project yang lagi hype. Ini adalah Dragon Echo. Dan ini juga, ini adalah project dari Clash of Dragons. Ini artnya bagus banget. Ini ada Simpson, ada Joker, ada Snoop Dogg, ada juga yang Star Wars, ada juga yang One Piece dan Goku gitu naganya. Presale-nya sudah sold out, tapi public sale akan dibuka untuk umum pada tanggal 30 Januari. Semua link dan info aku taruh di description. Oke, kalau gitu without further ado kita langsung berangkat ke Shishi Bali. Let's go. 12 seconds later. Oke, kita udah sampai, namanya Shishi ini di Bali. Ini restoran juga sekaligus tempat kayak nightclub gitu. Ini harus 21 tahun ke atas yang boleh makan di sini. Kita cobain apakah sushi, ya kan? Sushi vlog yang kalian minta di restoran yang lagi viral di Bali gitu ya, lebih enak daripada sushi-sushi yang biasa aku makan. Aku belum pernah makan di sini, dan di sini all you can eat. Langsung aja kalau gitu kita pesen mulai dari menu yang pertama. Aku sama kameramen nih belum makan sama sekali. Kita akan makannya banyak, bener nggak? Oke, dan karena di sini gelap, jadi lighting aku cuma ini. Jadi lampu di meja aja. Kan nggak lucu kalau di sini bawa lighting ya kan. Dia bukanya cuma dari jam 6 sampai jam 10 malam. Kita langsung disuruh pilih. Jadi kita boleh milih apa aja mau kita makan. Nanti akan dikirimin. Kalau gitu langsung aja kita cobain satu persatu. Di sini tempatnya itu banyak bulenya, ada DJ live musicnya yang dimana cocok buat anak muda dan bule-bule nongkrong gitu ya. Aku baru tahu lampunya ternyata bisa diterangin. Jadi dipencet touchscreen gitu. Aku minta 2 biar bisa enak ngasih lihatnya kalian. Oke, sashimi pertama udah datang. Shoyunya kita tuang dulu nih di sini. Ini pertama aku pesen yang sushi dulu. Di sini ada sushi, ada sate juga, ada kayak yakitori gitu. Pertama kita disuguhin ini chips gitu. Coba ya, kayak pangsit. Pangsit dikasih bumbu rumput laut. Kita coba ya, ini tuna. Aromanya sih enak. Celup sini, langsung kita hap. Wow. Oh. Surprisingly good. Aku nggak expect. Enak. Ini tunanya bagus ini. Jadi ada tuna yang diungkep dulu pakai daun rumput laut supaya rasanya lebih enak. Ini bisa dibilang fresh dan nggak ada baunya. Aku nggak tahu ini diungkep dulu atau enggak, cuma ini enak. Jadi lanjut ke salmon sashiminya. Ini kan yang disukain sama semua orang nih. Teman-teman yang nonton jarang makan tuna, kita coba salmonnya ya. Ini pasti kalian suka nih. Enak atau enggak salmonnya? Bagus. Jadi aku rasa barangnya, suppliernya itu bagus. Bisa dibilang levelnya setara sama yang restoran-restoran. Aku kesini dengan ekspektasi paling biasa aja. Ternyata bagus, enak. Oke, yang selanjutnya ini ada kayak semacam roll sushi ya. Aku nggak tahu isinya apa, tapi kita cobain aja satu persatu. Kalau ini kayaknya semacam udang isinya. Waduh, agak nempel. Oh ya, ini isinya udang. Belum dikit. Ini enak, cuma nasinya dingin, tapi enak kok. Yang ini isinya alpukat sama atasnya ada salmonnya. Nah ya. Salmonnya bagus, sama kayak salmon yang tadi. Cuma tetap nasinya dia dingin. Tapi dan again aku juga nggak terlalu suka makan yang roll. Aku lebih suka sushi yang nigiri. Itu nanti abis ini. Yang ini isi tuna. Ada rumput lautnya di luarnya. Oh, ini ada bau bawang gorengnya gitu sama daun bawang. Jadi dia wangi. Nah, kalau sushi, aku lebih sering makan yang ini namanya nigiri. Ikannya di atas, terus ada nasinya di bawah. Ini lebih otentik Japanese style daripada yang roll-roll pakai mayones. Ini yang aku favorit, yang gayanya seperti ini. Yang ini tuna. Kalau tadi sashimi, ini ada nasinya. Di atasnya ada semacam tobiko yang warna hitam. Tobiko ada yang oranye, ada yang hitam. Kita coba ya. Ini aku takut jatuh, jadi aku makannya gini aja.
Sama kayak tadi, surprisingly good, barangnya bagus. Ini dia bukan bluefin tuna, tapi dia yellowfin. Yellowfin itu lebih gampang ditemukan di perairan Indonesia, di perairan Australia. Yellowfin memang lebih umum. Kalau bluefin itu lebih enak, tapi dia susah barangnya karena udah mau punah juga ikannya. Itu adanya di Laut Pasifik, di laut yang airnya dingin banget. Ini untuk ukuran yellowfin tuna, ini termasuk yang bagus. Nilainya sekitar 8. Sekarang kita cobain yang salmon nigiri. Aku rasa ini juga bagus ya, karena salmonnya tadi aku cobain juga bagus. Ya, bagus, cuma secara teknik dia ngasih nasinya terlalu banyak dikit. Harusnya rasio ikan sama nasi itu banyak di ikan, jadi ini nasinya terlalu tebel. Habis makan dari satu ikan ke ikan yang lain, di sela-selanya makan ini jahe ginger gitu, disebutnya gari. Ini untuk menetralisir mulut kita supaya rasa ikan yang sebelumnya nggak ngikut ke ikan yang selanjutnya. Wow, keren. Ini tuna tartar, jadi semacam kayak tuna dicincang terus dikasih kayak vinaigrette. Ini ada, ini kalau nggak salah ini cilantro. Ini kayaknya lemon sama apple puree. Terus ini ada, jadi ini kayak semacam yogurt cream fresh gitu. Ini seger banget. Ini cara makannya, dia dikasih cone. Jadi sebenarnya aku tadi nggak mesen, mungkin ada supervisor atau manajernya ngelihat aku lagi syuting, jadi disuruh cobain tadi katanya. Ini diaduk dulu biar cream freshnya nyatu. Ini gitu maksudnya. Ini bukan style Jepang ya, tapi ini sangat diapresiasi karena tadi juga ada asapnya bagus, dia platingnya bagus, presentasinya bagus. Ini lebih ke gaya-gaya Hawaii gitu, poke bowl. Jadi kalau pernah makan di Honu, mirip-mirip gitu, cuma bedanya ini pakai crackers, ada yogurtnya dan juga crispy. Yang selanjutnya kita punya udang. Lagi-lagi nasinya kegedean ya, harusnya ini gini. Ini harusnya jangan terlalu besar, kalau aku ya sukanya, nggak tahu kalau orang lain. Jadi nasinya dikurangin 1/4, kita harus gini aja. Udangnya manis, udah direbus duluan. Jadi cara nyajiin sushi atau nigiri udang ini direbus atau mentah tapi masih hidup. Udang yang sudah mati, apalagi frozen, itu banyak kumannya, makanya dia harus direbus, dia nggak boleh makan mentah. Kecuali udangnya masih hidup, terus langsung dikupas, pas lagi hidup-hidup dikupas, langsung dimakan, itu boleh. Kalau misalkan enggak di all you can eat, di restoran, biasanya masih anget, jadi direbusnya baru aja. Tapi ini cukup diapresiasi, ini lumayan enak. Yang terakhir ada unagi, ya tetap ya, nasinya terlalu besar. Nasinya harusnya dikurangin, unaginya sama nasinya lebih besar nasinya, jadi harusnya dikurangin dikit nasinya. Aku potong pakai sumpit karena aku pencinta sushi sejati, jadi aku tahu rasionya, udah sering makan kayak gini, harusnya segini. Kita celup dikit aja ini karena udah dikasih saus atasnya, saus manis gitu standar. Aku pernah makan unagi sama anago yang lebih empuk dan tebel dan masih hangat, cuma cukup diapresiasi. Boleh menjadi salah satu menu pilihan kalau misalnya kalian mau makan di sini. Dari semuanya, aku suka sama tunanya, sama ini. Aku suka ini. Tuna tartarnya enak. Namanya siapa? Adi. Mas Adi. Beli Adi atau Mas Adi? Beli Mas, sama aja namanya emang dari Bali sama Jawa. Beli Adi yang bantuin kita hari ini, orangnya ramah banget, baik banget. 6 hours later. Sekarang kita masuk ke ronde selanjutnya. Ya, thank you. Ini apa? Itu chicken meatball. Chicken meatball, oke. Ini ronde kedua dari all you can eat kita malam ini. Masuk ke daerah atau ranah yakitori atau kushiyaki, sesuatu yang dibakar dan ditusuk. Ini kita nggak boleh lama-lama, kita harus cobain karena masih panas. Ini adalah gyuniku beef. Kita coba ya. Ini ada sausnya juga, kita cobain. Wah, ini enak. Wow, ini surprisingly enak banget. Cuma kurang asin dikit aja. Mungkin enak kalau dicocol ke saus asin atau ke kecap asin kayak gini. Jadi lebih enak ininya daripada sushinya karena masih hangat, fresh from the grill. Apalagi tempat ini dingin ya, AC-nya kenceng. Yang selanjutnya ini chicken meatball atau bakso ayam. Dia cocok ke saus ini, terus ke saus asin atau kecap asin dikit kayak gini, langsung kita hap. Pas aku makan tadi, cabai bubuknya langsung kena tenggorokan. Tadi aku gitu. Di atasnya ada serpihan cabenya, dry chili gitu. Kalau yang beef tadi nggak pakai dry chili. Kalau yang ayam ini pakai dry chili. Cuma teksturnya empuk banget, surprisingly nggak seret. Ini dagingnya, kalau nggak daging paha atau daging sayap di ground atau digiling, kalau dada pasti dry. Ini kayaknya dagingnya paha atas gitu, atau paha bawah atau sayap. Juicy soalnya, empuk. Ke saus, ke kecap asin dikit, cocoknya kayak gitu. Gak expect aku, ini enak banget. Ini salah satu yakitori terenak atau kushiyaki terenak yang pernah aku makan. Yang ini chicken wing. Kalau chicken wing
Ini makannya harus barbar ya, pakai tangan. Untungnya aku udah cuci tangan. Langsung aja. Kulitnya crispy. Ada bawang putih gorengnya, ada neginya atau daun bawang. Masih berasap juga. Masih anget, enak. Ini enak, teksturnya bagus. Cuma kurangnya dia agak terlalu pahit aja dikit. Kurang dikasih bumbu yang asin dan manis. Jadi ini terlalu polos. Tapi kita nggak usah khawatir. Kita bisa di sini celup ke sini atau dikasih sedikit krim ini. Overall ini mungkin adalah menu yang paling enak dimakan di sini. Sayangnya hari ini nggak ada oyster ya. Aku mengharapkan oysternya. Kan kalau bisa all you can eat oyster itu enak. Cuma kayaknya dia beda-beda gitu. Oke, kushiyaki kita akhirnya udah datang semua. Wow, kita cobain satu persatu ya. Ini ada yang takoyaki juga. Let's go. Pertama kita cobain dari yang ini dulu. Ini masih anget nih. Ini baru nih. Udang yang masih anget. Tadi kan sushinya dingin. Ini yang aku tunggu-tunggu. Wah, gila. Ini udang Bali terbaik ya, terbest. Jujur Li, ini adalah udang terenak. Udah dikupasin, nggak ada pahit-pahitnya. Karena udangnya sendiri dia manis. Toppingnya juga bagus ya. Toppingnya ada bawang putih goreng, ada sesame seed juga, sama ada potongan daun bawang. Dan ini bener-bener fresh banget udangnya. Ketahuan banget udang fresh sama enggak. Jadi fresh. Teksturnya tuh nggak lembek, nggak hancur. Jadi aku bisa bilang menu kushiyaki ini aku udah bisa vonis kalau makan kushiyaki di sini oke. Sushinya tadi kalah sama kushiyakinya. Ini adalah unagi. Sekali lagi ingat tadi aku bilang unaginya dingin, nasinya dingin. Aku pernah makan unagi anget, enak banget. Nah ini unagi anget. Ngerti gak sih? Jadi yang aku tadi minta ternyata disajikan dalam kushiyakinya. Kasih mayones sedikit, kasih soy sauce sedikit, sini celup. Karena aku suka agak gurih asin. Oh, wow, crispy on the outside, lembut on the inside. Anget, gendut, juicy, berlemak, gak amis. Kalau unagi sushi yang tadi, toppingnya diganti sama ini. Topping yang unagi tadi dilepas, tumpuk sama unagi yang ini, itu the perfect sushi, fresh. Dan ini ada shiitake mushroom, kasih soy sauce sedikit juga. Oke, enak, standar tapi. Terus ini katanya juga enak. Ini jagung bakar. Jagung yang dijadikan semacam yakitori gitu atau kushiyaki. Wow, manis, empuk, wangi. Oke, aku suka banget kushiyakinya. Dan yang terakhir, pastinya kalau di Bali, di restoran, di tempat-tempat makan Bali, pasti ada menu yang non halal. Dan sejauh ini cuma ini yang non halal yang kita makan, yang lain belum. Jadi bisa dibilang lebih banyak yang halalnya daripada yang non halalnya. Coba ya. Luarnya kering, dalamnya masih juicy, lemaknya, bumbunya juga pas, kurang smoky aja. Kalau pakai arang lebih enak, ada bau arangnya. Biasanya aku suka bakar sendiri kan di rumah pakai arang, itu lebih wangi. Ini rekomen juga katanya takoyakinya. Udah cobain ya. Takoyakinya lucu ya, bentuknya fry. Jadi digoreng tepung gitu. Oh, ini kroket, isinya oktopus. Di atasnya dikasih bumbu takoyaki. Wah, ini kreatif banget. Ini enak, masih anget juga. Nih, tuh. Aku kira ini takoyaki beneran, ternyata kroket dalamnya oktopus. Jadi kroket itu kan kentang. Jadi bisa dibilang kroket rasa takoyaki. Enak banget. Sejauh ini favorit aku adalah udang dan juga unaginya. Ini pas banget, ini juicy banget, top banget. Ini juga enak nih takoyakinya. Cuma ini dua ini primadona. Kalau gitu kita lanjut ke menu selanjutnya. Sate-satean atau kushiyaki udah selesai. Just that. Guys, ini lucu. Jadi ini nasi goreng polos. Tapi katanya di sini nasi gorengnya enak. Jadi kita cobain ya. Apakah nasi gorengnya memang seenak itu atau lebih enak nasi goreng abang-abang? Wow. Oh iya. Pertama, kalian mesti lihat tekstur nasinya. Nasinya tuh kayak nasi beras Jepang gitu, yang dimana pulen, mencar, lepas satu sama lain, nggak gerumpal jadi satu. Terus nasinya al dente, nggak lembek, nggak keras, pas banget di tengah-tengah. Bumbunya itu garlic, spring onion, macam pakai kecap asin, ada saus Jepangnya gitu, sama ada kayak rasa-rasa kaldunya gitu. Nasi gorengnya tuh beraroma gitu, wangi gitu, gokil. Ini nasi gorengnya cocok banget dimakan sama unagi yang tadi kita makan. Jadi kalau makan kushiyaki di sini,
pesen nasi gorengnya. Ini cocok banget. Jadi makan satenya, unagi atau beef atau udang. Karena kushiyaki-nya itu rasanya ada pahit-pahitnya dari bakarannya dan nggak terlalu asin. Tadi kan aku bilang kan nggak terlalu asin, makanya aku celup ke kecap asin. Itu karena memang pasangannya ini. Cocok. Dan kalau kalian lihat nasi goreng ini kan sedikit porsinya. Ini karena aku mintanya setengah porsi. Ini seafood dumpling atau dimsum. Katanya ini juga enak. Ini sausnya juga ada minyak-minyaknya, chili oil, ada kecap asinnya, dan kayaknya ada semacam cukanya ya. Soalnya ini bau-bau asam-asam cuka gitu. Terlihat juicy banget dan juga masih anget, masih ada steam-steam atau uap-uapnya gitu. Oh, panas. Wow. Dalamnya langsung keluar airnya gitu. Karena udangnya bagus. Dari awal kita juga makan udangnya bagus. Karena ini adalah somai udang. Ini enak banget, juicy banget, panas, dan juga sausnya pas. Dia ngeracik sausnya sendiri. Seperti yang tadi aku bilang, bener ada cuka-cukanya. Cuma ini udah balance, jadi dari sananya diracikin. Biasanya kalau kita makan dimsum, kita ngeracik sendiri sausnya. Ini enggak, ini takarannya udah dari chefnya. Ini bagus, enak. Kita hampir di penghujung review all you can eat di Shishi Bali. Kita sekarang masuk di menu makanan yang sangat berat, yaitu adalah rice bowl. Ini ada beef rice bowl, Niku rice bowl. Ini di atasnya ada tempura dan bawahnya ada beefnya tuh, kelihatan kan? Ini potongan beefnya. Tuh, terlihat sangat gampang diambil ya. Ini empuk banget, udah kelihatan dari visualnya. Di sini ada chicken ramen, ini soyu base, ada yang miso base. Yang soyu itu yang lebih umum, ada juga yang pedes, yang chili. Dan ini ada fried chicken rice bowl. Ada telur dadarnya, ada ayamnya. Ini ayamnya ayam yang pakai saus Korea gitu ya. Kita coba dulu dari yang ramen, soalnya dia paling harus dimakan duluan mumpung lagi panas. Ramennya tipis bentuknya, ini nggak bisa milih. Jadi dari sananya memang cuma ada satu mie. Coba kuahnya. Wow, kuahnya rich, kaya akan kaldu. Toppingnya nori crispy, enak. Daging ayamnya ini ayam dada kayaknya ya. Ya, chicken breastnya polos. Harusnya kayak di grill dikit dulu. Jadi kayak semacam chashu, tapi chashu chicken breast. Tapi karena dia empuk, dia polos, dia nyerap dari kuahnya bumbunya. Yang terakhir ada onsen egg. Ini udah wajib ya, kalau di ramen onsen egg. Jadi telur yang masih setengah matang ini, telur rebus. Kurangnya adalah onsen egg sama ayamnya harusnya di marinate dulu, direndam dulu di tare. Tare itu adalah saus Jepang yang terdiri dari kecap asin dan juga bumbu-bumbu lainnya. Biar luar telurnya itu agak coklat dan juga biar ayamnya luarnya agak coklat, itu bikin visualnya lebih bagus dan juga ada rasanya, nggak hambar. Tapi ini lumayan. Sekarang kita coba rice bowl-nya. Aku naksir sama yang beef, walaupun dia aice, all you can eat, tapi dia nggak pelit porsinya. Wow. Ini kayaknya beefnya brisket, dia direbus dalam waktu yang lama, jadi super duper empuk. Surprise aku. Biasanya kalau rice bowl gini, beefnya itu digoreng atau di stir fry, jadi kayak teriyaki gitu. Tapi ini kayaknya brisketnya di slow cook. Terus di atasnya ada topping tempura, tempuranya ini nori sama kayak tadi, dan bawahnya ini ada nasinya yang udah tersiram dengan sausnya dari brisketnya. Sausnya warnanya coklat dan juga kayak kental gitu. Ya, sausnya simpel aja, kayak kaldu dari masak brisketnya dikasih pengental kayak tepung maizena atau tepung jagung, jadi kental terus disiram. Ada omeletnya. Oke, omeletnya agak asin tapi sangat diapresiasi. Sekarang kita coba yang ayam, karena omeletnya sama, nasinya juga sama. Kita cek toppingnya aja ya. Toppingnya ini ada kulit ayam. Oh, ini actually good ini kulit ayamnya. Asinnya pas, nggak melempem ya. Biasanya kulit ayam itu kalau udah lama dia melempem, apalagi di all you can eat. Sekarang kita coba toppingnya, Korean fried chicken katanya. Menurut aku ayam Koreanya enak, tapi lebih kayak ayam asam manis. Jadi overall 3 rice bowl dan ramen ini buat aku enak, tapi nggak wow banget. Kalau kalian lapar banget, baru kalian makan rice bowl ini. Makanan berat kita udah coba. Sebenarnya ramennya ada beberapa menu lagi. Terakhir kita sekarang masuk ke bagian hidangan penutup. Sekarang kita cobain dessertnya ya. Ini aku nggak tahu nama dessertnya apa, kita cobain aja. Ini kayak semacam es krim gitu, atasnya dikasih kayak krim tapi dari lemon. Yang ini juga es krim. Yang ini lebih ke es krim, ada coklatnya, pahit-pahit kayu manis.
Yang terakhir es krim. Ini yang paling enak. Es krim dari kelapa. Ada serutan kelapanya dan es krimnya ini bukan vanila tapi ini kelapa. Terus ada cracker dari karamel dan juga ada buah kelapanya itu sendiri nih. Ini kelapa nih. Selesai reviewnya. Menurut aku gimana? Ada beberapa makanan yang enak banget. Contohnya kayak kushiyakinya dan kalau aku pernah lihat juga ada oysternya. Worth it banget kalau bisa makan oyster all you can eat di sini. Nasi gorengnya enak dan tempatnya yang lebih menjual. Jadi tempatnya itu bagus buat chill, bagus buat sama pacar, sama temen, sama klien. Yang pasti bukan tempat yang biasa. Ini benar-benar high class. Dan juga kesininya aja harus pakai baju yang bagus, harus pakai baju yang kemeja, celana panjang, nggak boleh pakai sandal jepit, nggak boleh pakai hutang. Pokoknya benar-benar harus baju yang keren. Itu ada aturannya. Dan di sini nggak bisa langsung datang sembarangan. Kalau mau makan di sini harus hubungin dulu, reserve dulu. Jadi ini benar-benar tempat yang elit, yang high class untuk hangout, nongki-nongki gitu ya. Sembari juga all you can eat gitu. Oke, kesimpulannya kayak gitu. Oke, kalau gitu terima kasih udah ngikutin vlog kali ini. Ini yang menjawab pertanyaan kalian, Bang, kapan bikin vlog sushi lagi? Aku bikin vlog sushi di tempat yang lagi viral di Bali. Jangan lupa dikasih like, comment, dan subscribe, nonton video yang sebelumnya. So, keep smiling your face and I will see you guys in the next video. Cheers. Bye.